A. Berpikir komputasional. Computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. 1. Pemikiran komputasional. A. Formulasi atau masalah. B. Mengekspresikan solusi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi. 2. Teknik computational thinking. Computational thinking adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Siswa yang belajar di mana CT diterapkan dalam kurikulum proses pembelajaran dapat mulai melihat hubungan antara mata pelajaran serta antara kehidupan di dalam dengan di luar kelas. 3. Karakteristik computational thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi. Decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi sendiri dapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian, di mana computational thinking berarti proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. B. Pengenalan pola. Pattern recognition. Pattern recognition, pengenalan pola, yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola membantu kita dalam menemukan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut, karena ada contoh masalah yang telah diselesaikan. Misalnya mengenali pola file dokumen, file system, file execution, atau struktur data atau file. Pengenalan pola bertujuan agar seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi setelahnya, membuat sebuah aturan khusus, dan memudahkan memecahkan masalah dengan pola yang hampir sama. C. Abstraction. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan. Dalam computational thinking, abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Metodenya berupa melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Metode ini juga membutuhkan kemampuan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan, memilih informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan sesuatu ide. D. Algoritma. Algoritma sering digunakan untuk memperhitungkan penalaran secara otomatis dan pemrosesan data. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik, karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami. Contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alur. Dalam menulis algoritma membutuhkan perencanaan yang panjang agar dapat berfungsi dengan benar. Solusi yang ditawarkan komputermu sebaik algoritma yang kamu tulis. Jika algoritmanya tidak bagus, solusimu juga tidak akan bagus. 5. Keuntungan computational thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. 1. Mengevaluasi masalah.
A. Mengklarifikasi sifat suatu masalah. B. Merumuskan pertanyaan. C. Mengumpulkan informasi secara sistematis. 2. Mengolah masalah. A. Menggunakan informasi yang dikumpul secara efektif. B. Memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. C. Menggunakan teknik seperti brainstorming dan pemikiran lateral untuk mempertimbangkan pilihan. 3. Mengambil keputusan. A. Memutuskan pilihan tindakan apa yang harus diambil. B. Memutuskan informasi lebih lanjut untuk dikumpulkan sebelum mengambil tindakan. C. Menentukan sumber daya, waktu, pendanaan, staf, dan lain-lain untuk dialokasikan untuk masalah ini. 4. Menyelesaikan masalah. A. Menerapkan tindakan. B. Memberi informasi kepada pemangku kepentingan lainnya. Mendelegasikan tugas. C. Meninjau kemajuan. 5. Meneliti hasilnya. A. Pemantauan hasil tindakan yang dilakukan. B. Mengkaji ulang masalah dan proses pemecahan masalah untuk menghindari situasi serupa di masa depan. 6. Contoh conversational thinking. A. Memasak nasi. B. Membuat nasi goreng. C. Membersihkan rumah. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. Computational thinking sekarang ini sudah menjadi dasar dari pemikiran yang baru dan harus dipahami. Computational thinking tidak hanya diperuntukkan bagi beberapa kalangan seperti seorang programmer, melainkan harus diterapkan pada setiap orang. E. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. 2. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. A. Sejarah komputasi modern. B. Cara kerja komputasi modern. C. Karakteristik komputasi modern. D. Dampak komputasi modern. E. Jenis-jenis komputasi modern.